Selama ini Fani menghidupi anaknya dengan bekerja di sebuah kafe di Bilangan, Jakarta Selatan. Disinilah Fani bekerja sebagai senior waitress. Sayangnya seluruh pegawai melakukan gerakan tutup mulut ketika ditanya seputar kasus Fani. Fani pekerjaannya di kafe daerah Jakarta Selatan. Apa sih kerjaannya? Pelayan tamu. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan Gospot serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Pemirsa, sekarang kuis Gospot berhadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya seperti biasa, jawab pertanyaan kuisnya, caranya mudah sekali. Ketik DS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Meski Fani belum puas dan akhirnya ia mengadukan Taufik ke Komnas Perlindungan Anak. Di depan gedung MPR DPR, Sofia Lacuba memberikan orasi dukungan sikapnya atas penolakan ujian nasional. Kemarin, Revaldo menjalani sidang pertamanya. Ananda Mikola dikabarkan terlibat bentrok fisik dengan pembalap Thailand. Sedangkan Moreno Suprapto dikabarkan makin lengket dengan Nadine Chandra Winata. Titi DJ menjalani operasi sedot lemaknya yang kedua. Pemirsa, kemarin Fani mengadukan Taufik Hidayat ke Komnas Perlindungan Anak. Nampaknya ia ingin agar Taufik mengakui sebagai ayah biologis dari Excel. Meski demikian, kini ada bukti baru yang mengarah kepada siapa jati diri ayah Excel sebenarnya. Bukti apakah itu? Kita saksikan saja liputannya, ini dia. Langkah Fani untuk memburu pengakuan dari Taufik Hidayat semakin tak saja. Kemarin Fani mendatangi kantor Komnas Perlindungan Anak untuk mengadukan permasalahan yang sedang membelitnya. Sejauh ini Taufik Hidayat memang belum mengeluarkan pernyataan yang bisa jadi kesimpulan. Apakah benar Taufik ayah dari Excel atau bukan? Kerja Komnas Perlindungan Anak tentu semakin berat karena banyak kasus yang belum terselesaikan. Namun begitu, mereka menjanjikan segera merintis pertemuan antara Fani dengan Taufik Hidayat. Agar hak anak atas mengetahui orang tuanya dalam bentuk apapun, itu adalah merupakan kewajiban dari orang tuanya. Sekali lagi bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, apa yang dilakukan oleh Ibu Fani adalah merupakan tanggung jawab sebagai ibu untuk memberitahu kepada Excel siapa orang tuanya. Kami menyikapinya adalah bagaimana supaya ada pertemuan keluarga antara Ibu Fani dengan Pak Taufik. Itu harus diciptakan agar betul-betul anak itu Excel tidak menjadi korban. Saya sebagai ibu ya nggak mau menutupi asal-usul anak saya. Saya cuma ingin membuktikan, mengasih, memberitahukan kepada Excel siapa bapaknya, itu aja. Siapa sesungguhnya ayah Excel sepertinya akan menjadi debat hukum. Pihak Taufik merasa tak pernah punya hubungan hukum perkawinan dengan Fani. Sementara yang dikejar Fani bukan selembar akta nikah, namun pengakuan dari Taufik bahwa Excel adalah darah dagingnya. Akankah debat hukum itu harus diakhiri dengan tes DNA? Langkah yang paling akhir adalah, ya walaupun sebenarnya itu dilema bagi dari Komnas adalah melakukan tes DNA. Itu penting sebagai ungkapan kejujuran. Setelah tes DNA menyatakan itu adalah orang tuanya, kalaupun Taufik tidak mengakui, yang jelas orang dan catatan dokter, catatan medis, catatan DNA itu menyatakan Taufik adalah orang tuanya. Saya kira itu penting. Sebenarnya yang tahu ayahnya Excel itu kan sebenarnya ibunya kan, ya saya. Ya, jadi saya tahu siapa bapaknya Excel, yaitu Taufik Hidayat, itu aja.
Excel ternyata bukan satu-satunya anak Fani. Adalah Iis, teman lama Fani, yang memberikan informasi bahwa sebelumnya Fani pernah menikah dan punya anak. Belakangan ini Fani sering menitipkan Excel kepada Iis. Kalau Fani Fani memang teman saya pernah bicara kalau dia hamil sama Taufik. Tapi saya tidak pernah lihat Fani itu jalan sama Taufik, tidak pernah. Jadi saya juga tidak tahu Excel itu anak siapa. Kalau suaminya saya nggak kenal muka, tapi Fani cerita kalau namanya suaminya Andre. Dia punya anak satu, namanya Michelle, mungkin sekarang kelas 2. Menurut Iis, selama 7 tahun mengenal Fani, Iis tahu betul lelaki yang pernah dekat dengan Fani. Rigan Agaci, Andika, sama Bang Ian. Saya juga bingung ya, soalnya kalau Fani mengatakan Excel itu anak Taufik, saya nggak tahu dan nggak bisa mengatakan Excel itu anak Taufik, karena saya juga nggak tahu, nggak pernah lihat Fani jalan sama Taufik atau dikenalin sama saya Taufiknya. Salah satu nama pria yang disebut Iis adalah Rayvan Agaci, sebuah nama yang menjadi nama belakang Excel. Nama lengkap Excel adalah Excel Rayvan Agaci. Fani nampaknya harus segera menjelaskan keanehan ini supaya publik tak berburuk sangka kepadanya. Selama ini Fani menghidupi anaknya dengan bekerja di sebuah kafe di Bilangan, Jakarta Selatan. Disinilah Fani bekerja sebagai senior waitress. Sayangnya seluruh pegawai melakukan gerakan tutup mulut ketika ditanya seputar kasus Fani. Fani pekerjaannya di kafe daerah Jakarta Selatan. Apa sih kerjaannya? Pelayan tamu. Kalau Fani, saya dulu sering saya lihat kalau pulang dalam keadaan mabuk. Latar belakang kehidupan Fani memang tak berkait dengan perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan dari Taufik. Setidaknya orang harus yakin dulu bahwa tak ada motif lain yang mendorong langkahnya mengejar pengakuan dari Taufik selain semata-mata demi Excel anaknya. Ini saya di sini bukan untuk saya, untuk Excel. Karena saya nggak mau nanti dibilangnya mau popularitas, mau numpang nama, atau numpang tenar. Aku nggak mau kayak gitu. Pemirsa, Sofia Lacuba ikut berdemo menolak ujian nasional bersama para pelajar SMU yang gagal lolos ujian. Kemarin ia bertemu dengan Komisi 10 DPR RI untuk menumpahkan keluh kesahnya tentang pelaksanaan ujian nasional. Apa saja yang menjadi ganjalan hati Sofia? Mari kita simak bersama liputannya. Berjuang, saya akan melakukan apa aja supaya ujian nasional itu ditiadakan dan kalian diberlakukan secara adil. Lewat orasinya, Sofia Lacuba menyerukan dukungannya menolak ujian nasional sebagai standar kelulusan. Tuntutan penolakan ujian nasional menjadi aspirasi utama siswa-siswi SMU, MA, dan SMK. Kemarin siang para pelajar yang merasa dirugikan atas pemberlakuan ujian nasional 2006 sebagai syarat utama kelulusan menggelar aksi di depan gedung MPR DPR. Sebagian besar dari mereka adalah pelajar berprestasi yang tidak lulus. Di sini Sofi memperjuangkan nasib para pelajar yang menjadi korban atas kebijakan pemerintah tersebut. Memperjuangkan ketidakadilan pemerintah terhadap anak-anak kita. Itu aja dulu gitu. Jadi kita slowly, pelan-pelan menyadarkan pemerintah bahwa ini bukan cara yang baik untuk menilai anak-anak kita gitu. Tadinya kita mau ada audiensi dengan Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala mungkin lagi sibuk, tidak ada waktu gitu. Jadi kita ke DPR, minta audiensi dengan DPR. Tapi saya positif Komisi
komisi yang bertanggung jawab dengan pendidikan, mereka sudah mendukung kita. Tapi sekarang balik-baliknya politik lagi. Mereka putus asa, mereka udah nggak tahu mau ngapain. Mereka dipaksa ngulang satu kelas lagi, padahal mereka anak-anak yang berprestasi gitu. Dan sudah ada korban jiwa. Harus berapa lagi korban jiwa supaya sampai pemerintah akhirnya buka mata. Usulan diadakan